Shalom. Puji nama Tuhan, untuk sore hari ini kita masih diperkenankan hadir untuk menyaksikan anak-anak Tuhan yang memberikan kita makanan rohani pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Eli Agung. Saya ada 4 saudara, 3 perempuan, 2 laki. Ya, demikian singkat perkenalan singkat saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini. Kami bersyukur di mana ada waktu dan kesempatan yang sangat indah. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengar, jemaat Tuhan yang mendengar. Berkati hamba-Mu ini, hamba tidak lebih dari mereka, tapi Tuhan taruh Roh Kudus-Mu hadir di tiap-tiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya sini ada buah patah batu. Jadi saya datang lempar teman-teman. Ya, saya mau cerita satu pengalaman yang berkesan untuk saya. Pertama kali saya pergi ke memasak itu semester 4 kalau tidak salah, bersama dengan Matius. Ya, pertama saya datang, saya di sana bersama Matius. Dia ada sekarang berada di sini, dan tempat kami misi itu tempatnya sampai. Ya, dia ada di sini juga di antara kita. Ya, pelayanan yang dipercayakan kepada saya pada saat itu berkhotbah pada hari Minggu, berkhotbah di ibadah syukur, ibadah Kamis malam, dan yang menjadi spesial untuk saya dipercayakan untuk berdoa untuk peletakan batu pertama di sebuah rumah. Ini yang menjadi kenangan untuk saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada gembala mengizinkan saya untuk berdoa peletakan batu pertama. Jadi pergumulan saya, singkat cerita, saya tidak tahu cara doa untuk peletakan batu pertama. Jadi saya ngomong sama Matius, bagaimana cara doa peletakan batu pertama ya? Matius bilang, saya tidak tahu juga. Ya. Jadi saya berdoa, Tuhan kasih hikmat sama saya supaya saya tahu bagaimana cara doa peletakan batu pertama. Apakah dia tunjuk begini, doa begini, atau kasih begini? Nah, ini yang sangat membingungkan saya. Jadi pada saat itu di sana tidak ada batu. Jadi yang ada di situ balok-balok gitu. Nah, mungkin saya angkat begini kan. Tapi saya minta dari Tuhan, Tuhan tolong saya untuk doa besok pagi. Nah, singkat cerita, besok pagi saya datang, dipanggil oleh gembala berdoa. Kami Matius datang, sampai juga ada sama jemaat-jemaat di situ. Jadi di sana tempatnya sampai itu dingin. Jadi apalagi kalau subuh. Ya, jadi saya kayak apa? Dibilang gembala ini padahal belum dapat es lagi. Tapi saya bilang, Tuhan, siapapun yang bekerja di rumah ini, siapapun yang mendirikannya, orang-orang yang tinggal di dalamnya, Tuhan berkati. Berdirilah dengan teguh. Nah, itu saja doa saya amin. Ketika itu saya terus datang, itu angkat-angkat balok, itu bantu-bantu orang pasang-pasang balok. Setelah itu singkat cerita, ini yang menjadi spesial bagi saya. Ya, ini menyangkut dengan tema kita hari ini, yaitu menjadi batu hidup. Amin. Ya, bukan menjadi batu patah ya, menjadi batu hidup. Ya, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita, jemaat Tuhan. Untuk melihat, saya baca dalam hati. 1 Petrus 2
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datang kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terpujilah nama Tuhan. Firman kepada sore hari ini, Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil, Kekaisaran Romawi. Kita bisa lihat dari 1 Petrus 1 ayat 1, beberapa di antara mereka ini mungkin adalah orang-orang bertobat yang menanggapi khotbah pada hari Pentakosta dan telah kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru. Orang yang percaya ini disebut pendatang dan perantau, untuk menguatkan mereka bahwa, untuk mengingatkan mereka bahwa perzinahan mereka sebagai orang Kristen adalah di dalam dunia yang membenci Yesus Kristus, dan mereka dapat mengalami penganiayaan dari dirinya. Mungkin Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan terhadap laporan dari orang-orang di Asia Kecil tentang peningkatan perlawanan yang belum didukung oleh atau belum didukung resmi oleh pemerintah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap kita orang Kristen di dunia ini dapat menjadi batu hidup. Jadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita mau menjadi batu hidup? Bagaimana kita mau menjadi batu hidup? Ada beberapa hal atau ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh orang Kristen untuk dapat menjadi batu hidup. Langkah yang pertama, harus datang kepada Yesus. Ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Datang dalam bahasa Yunani yang berarti mendekati, pergi mendekati. Datang kepadanya bukan dengan gerakan seperti biasa, sebab hal ini tentunya mustahil dilakukan, mengingat Yesus sudah naik ke surga. Melainkan melalui iman kita datang kepada Dia, melalui iman yang melalui kita pertama-tama dipersatukan dengan Dia, kita dipersatukan oleh Yesus Kristus. Baru kemudian kita dibawa mendekat kepadanya. Ketahuilah bahwa Yesus Kristus satu-satunya batu fondasi dari seluruh pengharapan dan kebahagiaan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus,
Bagaimana kita mau menjadi batu hidup yang dipergunakan untuk suatu pembangunan tubuh rohani? Kita harus datang kepada Dia, datang kepada Yesus. Pada suatu hari ada teman saya yang bertanya kepada saya. Dia bertanya begini, Eli Agung, selesai SMA nanti kamu mau kuliah di mana? Dan saya menjawab, saya akan kuliah di STDJP. Mana pada ketawa? Ketawa. Jadi saya ikut tertawa karena saya orangnya sanguin. Jadi mereka tertawa, saya ikut tertawa. Mungkin lucu bagi mereka. Dan tidak lama lagi teman saya bertanya, Eli Agung, betul kamu ke sana? Iya. Mau ambil jurusan apa? Jurusan geologi. Malah mereka menertawakan saya, Pak. Saya ikut juga ketawa. Biarlah mereka senang, saya bilang. Nah, ini yang mereka bilang sama saya. Bagaimana kamu mau ke sana? Sedangkan hidupmu sendiri tidak mencontohi yang baik. Kau perokok, peminum, pemabuk. Ini yang menjadi pertanyaan mereka kepada saya. Saya bilang, oke. Itu menurut kamu. Tapi Tuhan lain. Yesus punya cara lain untuk saya. Komitmen saya punya komitmen yang yang bisa dibilang seperti Paulus, tapi agak beda dikit. Jadi komitmen saya itu, saya mau meninggalkan semuanya itu, tinggalkan semua rokok mabuk itu, saya mau ikut Yesus. Saya mau menjadi batu hidup, saya bilang. Saya mau dipakai Tuhan untuk suatu pembangunan tubuh rohani. Kita semua jemaat Tuhan yang hadir, inilah langkah yang harus kita lakukan untuk datang kepada Yesus. Nah, jika kita mau datang kepada Dia juga, ada yang harus kita buang. Bukan rokok mabuk tadi saja kita buang. Ada yang harus kita buang. Ayat yang pertama itu, karena itu buanglah segala kejahatan. Nah ini, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini yang harus kita buang kalau kita mau datang kepada Yesus. Amin. Langkah yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi batu hidup? Harus percaya kepada Yesus. Langkah yang kedua, harus percaya kepada Yesus. Ini ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Percaya dalam bahasa Yunani yang berarti mempunyai iman kuat dan yakin pada Yesus atau mempercayakan. Pada bagian kedua ini, Petrus menggunakan sejumlah metafora para penulis Perjanjian Baru untuk menggambarkan natur dan fungsi gereja. Yesus Kristus sebagai batu hidup digambarkan menjadi batu pilihan dan sangat bernilai bagi siapapun yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, jika kita mau menjadi batu hidup, kita harus datang kepada Dia, sang batu hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Dia, sang batu hidup itu, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi batu hidup yang dipergunakan, bukan menjadi batu bata, tetapi menjadi batu hidup. Kalau batu bata itu biasa digunakan untuk gedung-gedung, untuk bangun parkiran, untuk yang kita tidak di bawah itu biasa kita pakai itu untuk jalan, gitu toh? Ya. Jadi penyebutan terhadap jemaat di dalam 1 Petrus ini dikaitkan dengan kedatangan dan keberadaan Kristus. Kristus digambarkan sebagai batu hidup dan jemaat juga digambarkan sebagai batu hidup. Penggunaan gambaran ini untuk menunjukkan bahwa keduanya sama, dipilih oleh Allah dan sekaligus sama-sama ditolak oleh manusia. Jadi seharusnya
orang kudus ini tidak perlu berputus asa karena penolakan dunia terhadap diri mereka. Karena mereka sama seperti Kristus, sama dipilih Allah di dalam rencana kekekalan Allah. Allah menganggap mereka terpilih dan mahal. Dengan demikian komunitas diaspora ini dapat bersandar pada kebenaran bahwa keberadaan mereka dibenarkan karena mereka ada bersama-sama dengan Kristus sebagai model mereka. Yesus Kristus memisahkan orang-orang percaya menjadi komunitas rohani untuk memiliki damai sejahtera bersamanya dengan orang-orang tidak percaya dengan jalan yang telah ditentukan Allah bagi mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dimusuhi oleh dunia, kita sekarang dimusuhi dunia. Pertanyaan Petrus ini memberi semangat rohani agar tetap setia kepada Yesus, memegang teguh kebenaran dan menaatinya, serta tegar terhadap segala tantangan yang dihadapi. Sebab Yesus Kristus menjadi batu hidup yang melandasi dan mengokohkan mereka dengan menyatukan jemaat dengan dirinya. Saudara-saudara, ada suatu hari saya bersama Om pergi berburu. Jadi ketika saya jalan dari jam 8 pagi, dan biasa kalau kami orang Dayak itu pergi cari berburu binatang, itu berburu babi di hutan, itu kami ada 4 orang kami. Jadi kami dilemparkan ke tempat-tempat yang ada sungainya. Dan saya bersama dengan Om satu alas. Jadi karena banyaknya babi di situ, jadi kami dibagi tempat. Kalau kamu ikut di sini, saya ikut di sini. Oke. Nanti kita ketemu di atas ya. Ya, saya ikut Om saya. Dari jam 8 kami naik. Saya naik sendiri sampai di sana di tempat yang dibilang Om saya. Saya tunggu dia beberapa menit. Saya bisa karena saya sendiri. Jadi ketika itu saya duduk sambil jaga ini babi yang lewat, siapa tahu ada gitu toh. Saya jaga, saya tidak ada dengar apa-apa. Yang saya dengar itu kayak apa? Ketakutan yang ada dalam diri saya. Ketakutan yang saya hadapi pada saat itu. Baru sendirian dalam hutan. Bagaimana kita sendirian dalam hutan itu? Siapa yang tidak merasa takut? Tapi kalau orang Dayak itu biasanya tidak takut, itu tinggal dimanapun dia tuh tetap dia bisa jalan. Ya karena dia tahu hutan. Ya. Jadi singkat cerita, saking lamanya Om saya datang, saya turun. Bayangkan saya dari jam 8 sampai di atas itu jam 1 siang. Itu jam makan siang itu di atas. Perjalanan naik gunung. Saya makan, setelah itu saya turun. Saya tidak tahu kemana saya pergi tadi. Cari jalan tadi yang tempat saya lalui. Ini tidak ada sudah. Aduh, bagaimana ini saya bilang. Saya coba pas tebak-tebak lokasi di sini. Saya ikut kembali ke tempat yang tadi lagi. Saya putar lagi ke sana, kembali ke tempat yang tadi lagi. Saya bilang, oh, ini jangan-jangan setan lagi, saya bilang. Tapi saudara-saudara, tapi di dalam ketakutan saya mengingat Yesus. Saya mengingat Dia. Aduh Tuhan, anakmu tersesat ini. Tolong aku mau pulang. Kalau kedengaran suara air, itu berarti dekat sudah dengan Andras yang tempat kami singgah. Tetapi tidak ada kedengaran suara air ini. Tidak ada, saking tingginya kami jalan itu, saking jauh ya. Jadi saya terpikir, saya minta Tuhan, mungkin ini setan mau mengelabui mata saya, sehingga saya tidak tahu kemana saya harus pergi. Saya minta Tuhan, saya duduk, saya berdoa, saya minta dalam ketakutan saya, Tuhan, tolong. Saya percaya Tuhan dapat menuntun saya keluar dari hutan ini. Amin. Saya turun. Saya baru ingat kalau saya naik tadi saya kasih mata-mata
kayu itu tanda-tanda. Kalau orang biasa berburu, kalau ada babi biasa kasih tanda-tanda. Saya lihat ada tanda. Oh, ini pasti sejak tadi ini. Saya turun, mendengar suara air, hati ini macam mau teriak-teriak di dalam hutan. Aduh, kalau saya teriak ini macam orang hutan sudah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dapat menuntun saya keluar dari sana. Tuhan dapat membawa saya keluar dari hutan. Dan saya bersyukur. Hari ini baru saya cerita kepada orang tua saya. Mungkin dia sekarang ada nonton ini. Mungkin dia ketawa-tawa kalau misalnya dan kali masuk hutan lagi aku ini. Tapi saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus, ketika kita mengimani, kita dapat keluar dari permasalahan ini. Nah, sekarang kita ini diperlengkapi untuk menjadi batu hidup, untuk memberitakan firman Tuhan. Benar semua? Langkah yang ketiga, harus memberitakan atau bersaksi bagi Yesus. Nah, dalam bahasa Yunani, memberitakan yang berarti menceritakan atau memberitahukan. Pada bagian ini Petrus memaparkan identitas orang-orang percaya sebagai rumah rohani, komunitas baru di dalam Kristus atau gereja, maksud Allah atas komunitas tersebut dan hak istimewa yang ditentukannya dari Allah. Petrus menyebut jemaat sebagai rumah rohani dengan maksud bahwa mereka adalah komunitas rohani yang memiliki tanggung jawab di dalam identitas yang mereka emban. Nah, Petrus menyebut identitas jemaat sebagai ras terpilih. Genus diartikan kaum atau ras, keimaman, rajani, bangsa kudus, dan umat milik Allah sendiri. Petrus menyampaikan maksud Allah dengan identitas tersebut, yaitu jemaat memberitakan, memberitahukan ya, tindakan Allah yang agung dan mulia, berita yang mengumandangkan karya Bapa melalui Yesus Kristus dan melepaskan mereka dari kegelapan penghukuman kekal menuju kehidupan yang indah dan terang. Sebagai bangsa yang terpilih, orang-orang percaya diangkat, diingatkan, dan dikuatkan dengan yang berkesan untuk saya. Pertama kali saya besok pagi itu malamnya itu demam saya, malamnya demam. Ya, saya demam. Saya tidak tahu ini demam karena capek atau demam karena kata-kata baby ini suruh bawa firman ini. Saya bingung. Jadi saya minta Tuhan hambamu ini tidak pandai dalam berbicara. Hambamu ini tidak bisa karena hamba ini datang baru semester 2. Tapi Yesus punya atau Paulus memiliki perkataan yang baik. Kita yang percaya kepada Yesus wajib untuk memberitakan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya dipercayakan untuk memberitakan firman. Ketika waktunya jam 5 itu kami renungan. Setelah itu ibadah sekolah minggu itu jam 7. Jadi setelah ibadah dan jam 9 itu kami masuk dalam ibadah raya pagi. Di situ saya dipercayakan untuk membawa firman. Dan biasa kalau yang baru-baru itu khotbah biasa cukup, biasa kaki bergemetar itu. Tetapi saya datang tidak dengan demikian. Tetapi saya datang dengan apa yang saya percayakan bahwa Yesus melengkapi saya dalam kekurangan saya. Tuhan Yesus memampukan saya. Ketika saya memberitakan firman, setelah itu saya memberitakan firman, di perut lapar langsung. Rupanya saya makan sedikit tadi pagi. Rupanya ini yang membuat saya mungkin gugup sekali. Jadi setelah saya merenungkan bahwa Tuhan Yesus itu memampukan kita dalam kelemahan kita. Tuhan memampukan kita dalam kelemahan kita. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus.
Sebagai kesimpulan khotbah kita hari ini, dari 1 Petrus 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 merupakan sebuah unit perikop yang menyatakan kekuatan belas kasihan Allah kepada gereja dan jemaat di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Petrus bermaksud memberikan dukungan rohani bagi jemaat sebagai jemaat yang sedang mengalami tekanan iman karena dunia menguasai mereka. Namun mereka menjadi kuat sebab mereka dibangun di atas batu hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Lalu mereka dipersatukan di dalam sang batu hidup itu dengan batu-batu hidup yang lain bersama gereja jemaat sepanjang masa. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, sore hari ini, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, Yesus Kau benar. Jadi jemaat Tuhan, bagaimana kita mau menjadi batu hidup, mau dipergunakan untuk pemberitaan firman Tuhan, kita harus datang dan percaya dan memberitakan firman itu. Sebab Yesus Kristus adalah batu hidup bagi hidup kita, sebagai fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu, boleh mendengarkan bagaimana kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mau menjadi batu hidup. Kami harus datang kepada Engkau sama batu hidup itu, Yesus. Kami mau percaya kepada Engkau, Yesus. Kami mau dipakai sebagai fondasi untuk tubuh rohani kami, dan kewajiban kami orang percaya memberitakan firman. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
waktu saudara Heli Agung hingga ke satunya